Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denis Alfaini, NIM 225074079. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Pendidikan Biologi Universitas Pasundan. Hari ini saya akan menyampaikan digital storytelling mengenai pengembangan kecakapan literasi diri. Ini merupakan tugas dari mata kuliah literasi lintas mata pelajaran topik 5 aksi nyata. Kemudian dalam storytelling ini ada kegiatan refleksi mengenai menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai konsep refleksivitas. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa refleksivitas merupakan bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki atau tindakan yang dilakukan. Tujuan refleksi tersebut untuk mendapatkan makna dari setiap peristiwa, sehingga akan mengubah perspektif konseptualnya. Dalam experience learning, pembelajaran mengikuti siklus 4 tahap, yaitu pengalaman konkret refleksi, generalisasi, dan juga yang terakhir adalah aksi, di mana proses pembelajaran dimulai dengan menemukan pengalaman atau serangkaian kejadian yang ditemui oleh individu. Pada tahap pengalaman konkret ini dapat diganti dengan pertanyaan what dan who serta when. Guru harus kreatif untuk mengaitkan pengalaman-pengalaman peserta didik dengan metode pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, seluruh pengalaman nyata yang dipenuhi oleh peserta didik akan direfleksikan. Dalam tahap refleksi ini dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan seperti why and how atas peristiwa yang terjadi. Pada tahap ini diperlukan pendampingan yang dapat dilakukan oleh guru ataupun orang tua murid. Tidak ada refleksi yang salah, namun guru atau orang tua cukup membantu menstimulasi jika saja peserta didik mengalami kesulitan dalam menemukan sebuah jawaban. Setelah melakukan refleksi, maka tahap selanjutnya adalah generalisasi atau menarik kesimpulan pembelajaran dari proses refleksi. Pada tahap ini, pertanyaan yang dapat diajukan adalah so what and know what. Tahap terakhir adalah dari experience learning adalah menemukan aksi berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil. Maka pertanyaan yang cocok dan yang paling benar adalah apa yang dapat dilakukan. Biasanya individu akan membuat refleksi berdasarkan 4 model. 4F pertama yaitu fact atau fakta, yang artinya adanya peristiwa atau kejadian nyata yang telah terjadi. F yang kedua yaitu feelings, yang artinya adanya perasaan yang tergambarkan jelas dari peristiwa atau kejadian tersebut. F berikutnya adalah findings, yang artinya adanya pembelajaran yang diperoleh dari peristiwa atau kejadian tersebut. Dan F yang terakhir adalah future, adalah aksi nyata atau evaluasi yang akan dilakukan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah manfaat literasi. Tentunya sangat banyak manfaat ketika kita melakukan literasi. Saya akan memaparkan 7 manfaat berliterasi. Yang pertama yaitu menambah pembendaharaan kosakata. Karena dengan berliterasi kita akan sering membaca, menulis, dan juga berkomunikasi. Tentunya pembendaharaan kosakata kita akan semakin bertambah. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak. Karena otak menjadi sering digunakan untuk kegiatan berliterasi. Seperti yang kita ketahui, kegiatan berliterasi bukan hanya sekedar membaca dan juga menulis. Kegiatan berliterasi juga bisa menghitung atau numerisasi dan kegiatan literasi digital lainnya. Dengan kegiatan tersebut, tentunya kinerja otak kita akan terus meningkat. Yang ketiga yaitu memperluas wawasan mengenai informasi dan pembelajaran terbaru. Wawasan dan yang kita dapat melalui informasi yang kita temukan
akan menjadi sebuah pembelajaran terbaru yang kita miliki. Yang keempat, yaitu kemampuan berkomunikasi akan meningkat. Dengan berliterasi, tentunya kosakata kita akan bertambah, dan ketika kita mengomunikasikan hal apa yang ingin kita sampaikan, akan lebih mudah lagi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis terhadap sebuah permasalahan. Tentunya dalam berliterasi, kita akan mampu memecahkan sebuah masalah karena kemampuan analisis dan berpikir kritis kita akan semakin meningkat. Yang keenam yaitu meningkatkan kecerdasan intelektual. Karena kita sering membaca, berkomunikasi, menghitung, dan juga mencari referensi lainnya, maka kecerdasan intelektual kita akan semakin meningkat. Yang ketujuh yaitu meningkatnya kemampuan dalam merangkai kata. Karena kita sering berkomunikasi, membaca, menganalisis, dan juga kegiatan literasi lainnya, tentunya kemampuan kita dalam merangkai kata akan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi. Hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya. Sebagai calon guru profesional, tentunya saya akan berkontribusi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, teladan. Tentunya seorang guru harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Bagaimana kita menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam kegiatan literasi? Yang pertama, kita harus mencontohkan budaya berliterasi yang baik. Kita harus mengajak peserta didik untuk membaca. Teladan tersebut juga dapat dilakukan ketika peserta didik belajar. Kita dapat memberikan referensi pembelajaran yang baik sehingga peserta didik akan lebih senang lagi dalam belajar. Yang kedua, motivator. Tentunya seorang guru harus memotivasi peserta didiknya agar memiliki keinginan dan juga kesadaran dalam berliterasi. Dalam dengan memotivasi peserta didik tersebut, tentunya keinginan peserta didik diharapkan akan meningkat untuk menyukai dan melakukan kegiatan literasi. Kemudian, setelah memotivasi peserta didik, tentunya kita harus menjadi fasilitator atau memfasilitasi peserta didik untuk berkegiatan berliterasi. Apa saja sih yang dapat kita berikan kepada peserta didik sebagai sebuah fasilitas atau memfasilitasi mereka? Yang pertama, kita dapat mengajak mereka untuk melakukan kegiatan literasi di dalam kelas sebelum belajar. Selanjutnya, kita dapat mengajak peserta didik untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada berkaitan dengan literasi. Yang ketiga, kita dapat mengajak peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya dan juga pemikirannya melalui teks multimoda yang kemudian akan kita pajang di mading kelas ataupun mading sekolah. Tentunya itu akan meningkatkan keinginan peserta didik dan juga rasa penasarannya mengenai kegiatan literasi. Sekian storytelling dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.